Dilansir dari laman artikel zonajakarta.com. Sedari merdeka, Indonesia sudah menjadi rebutan pihak Amerika Serikat dan Rusia yang kala itu bernama Uni Soviet. Amerika Serikat menekankan bahwa ada efek domino komunis Rusia apabila Indonesia jatuh ke tangan Kremlin. Amerika Serikat tak mau Indonesia jadi komunis, sehingga memaksa pengaruh Rusia bagaimanapun caranya harus keluar dari negeri ini. Amerika Serikat menjalin berbagai kerjasama dengan Indonesia saat Orde Baru menyingsing. Namun siapa sangka, sebagaimana YNG dikutip dari laman artikel tersebut yang berjudul, Rusia akui Indonesia jadi negara besar, namun dipaksa menuruti perintah Amerika. Seperti apa pengungkapan Rusia tersebut yang meyakini Indonesia bakal menjadi negara besar di masa depan? Mari kita simak berita ini lebih lanjut. Kerjasama dengan Amerika Serikat mendadak jatuh seketika saat embargo alutsista dijatuhkan ke Indonesia tahun 1995 sampai 2005. Embargo ini membuka mata Indonesia selebar-lebarnya, condong ke salah satu blok cuma akan menimbulkan kerugian. Hasil dari embargo di atas yakni deretan jet tempur Indonesia. Tak adanya suku cadang membuat deretan jet tempur Indonesia grounded. Di saat inilah Indonesia kembali melirik Rusia untuk pengadaan jet tempur baru. Indonesia memilih Sukhoi 27 dan 30 sebagai pengganti armada jet tempur baratnya yang grounded. Indonesia membutuhkan penambahan jet tempur secara instan. Rusia memberikan dulu satu unit Sukhoi 27 SKM bekas pakai angkatan udaranya. Jumlahnya, kenamnya, kelas sawit adalah ekspor terbesar Indonesia ke Rusia dengan nilai kurang lebih 480 juta US dollar untuk tahun 2015. Versi SKM merupakan Sukhoi 27 original yang kemampuannya sama dengan milik Angkatan Udara Rusia saat ini. Biasanya Rusia menjual alutsista berdasarkan dua tipe yakni original dan khusus negara lain varian ekspor. Versi original tetap yang terbaik tentunya. Patut diakui, setelah Sukhoi 27 dan 30 memperkuat Indonesia, pencerobohan ruang udara nasional berkurang drastis. Salah satu aksi Sukhoi Indonesia saat mencegat kelakuan pesawat wakil PM Papua Nugini, Belden Namah tanpa izin terbang di wilayah Indonesia. Seenak jidat masuk ke wilayah NKRI bakal dicegat Sukhoi 30 yang memang perannya sebagai interceptor. Terlebih Indonesia juga harus mempensiunkan jet tempur F-5 Tiger II. Untung Indonesia langsung gerak cepat mencari pengganti F-5. Nama Rafale dan F-15 Eagle II mencuat di mana yang pertama sudah pasti dibeli oleh Indonesia. Dassault Aviation Prancis mengaku siap menyuplai Indonesia dengan Rafale serta kerja sama kedua negara pasti akan menguntungkan. Angkatan Udara Indonesia sendiri sudah mengakui kemampuan tempur Rafale. Ketika Indonesia membeli Rafale, Amerika Serikat tak mau ketinggalan. Amerika Serikat langsung menyatakan bahwa Indonesia diizinkan membeli F-15 Eagle II paket komplit versi paling canggih. Kelengkapan yang ditawarkan Amerika Serikat termasuk EPAUS, sistem pertempuran F-15 Eagle II yang ditakuti Rusia. EPAUS memiliki bandwidth instan yang luas dan kemampuan pemindaian berkecepatan tinggi untuk mendeteksi semua kelas ancaman RF, termasuk kemungkinan intercept dari musuh. Eurasian Times mengatakan bahwa F-15 Eagle II akan sangat berguna bagi Indonesia. Saat ini di lingkungan USAF cuma F-15 Eagle II yang berani bertempur di berbagai medan perang siapapun lawannya. Untuk mendukung jet tempur F-35, F-15X dapat membawa sejumlah besar rudal dan memberikan daya tembak untuk menghilangkan target yang terdeteksi oleh F-35 selama operasi ofensif. Jet tempur pamungkas dalam inventaris Amerika Serikat, F-15, dibedakan oleh kemampuan ofensifnya, kemampuannya untuk membawa muatan yang berat dibandingkan dengan rekan-rekan silumannya, dan kelincahan dan kemampuan serangan daratnya di medan perang, ungkap Eurasian Times 12 Februari 2022.
Indonesia juga dinilai cerdik dalam membeli F-15 Eagle II. Pengamat militer dari Pusat Studi Strategis dan Pertahanan di Universitas Nasional Australia, Daniel Greenlees menjelaskan pasti ada 1-2 hal yang membuat Indonesia bisa mendapat harga kompetitif baik membeli F-15 Eagle II maupun Rafale. Dalam pasar senjata global yang kompetitif, Jakarta pintar menekan syarat-syarat terbaik. Tetapi akuisisi perlu berkontribusi pada struktur kekuatan keseluruhan yang efektif yang didukung oleh tujuan dan prioritas strategis yang jelas. Indonesia akhirnya setuju pada bulan Februari untuk membeli 36 Dassault Rafale buatan Prancis dan 36 pesawat tempur multiperan Boeing F-15X. Pada bulan-bulan sebelum kesepakatan ini, Indonesia juga menunjukkan minat untuk membeli Eurofighter. Kemudian pengamat militer asal Cina, Han Dong, mengatakan bahwa pembelian F-15 Eagle II dan Rafale akan meningkatkan kemampuan tempur udara Indonesia. Pembelian 2 jet tempur canggih Rafale dan F-15 Eagle II yang terus-menerus dilakukan oleh Indonesia sangat mengejutkan. Dulu, pembelian jet tempur canggih Indonesia biasanya belasan atau 1 digit. Misalnya, jumlah Sukhoi 27 buatan Rusia kurang dari 10. Pembelian 2 pesawat tempur generasi ketiga dan setengah tempur secara berturut-turut oleh Indonesia akan sangat meningkatkan kekuatan angkatan udaranya, jelas Han Dong dikutip dari Depaper CN pada 12 Februari 2022. Tapi Rusia menyayangkan kenapa Indonesia mau saja membeli F-15 Eagle II setelah dilarang mengakuisisi Sukhoi 35. Bahkan harga F-15 lebih mahal dari Sukhoi 35 dengan kemampuan yang tak jauh beda. Terlepas dari semua keuntungan dari kesepakatan dengan Rusia untuk pembelian Sukhoi 35, Indonesia masih memilih pesawat tempur F-15 Amerika yang harganya 5 kali lebih mahal. Dan alasannya Indonesia membatalkan Sukhoi 35 adalah tekanan ekonomi Washington di Jakarta, ujar media Rusia Topwaru. Rusia memang tak terima kesepakatan 11 unit Sukhoi 35 mereka dibatalkan oleh Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat yang menekan Indonesia, Sukhoi 35 tak terjual. Menurut media Rusia KPRU, Amerika Serikat sengaja melarang Sukhoi 35 dimiliki Indonesia karena F-35 takut kalah saing. Tetapi beda dengan Su-35 karena sudah banyak yang memesannya sebelum Amerika Serikat mengeluarkan sanksi Katsa. Cina, Indonesia, Mesir, Malaysia, dan negara-negara lain berbondong-bondong mengantre untuknya. Inilah yang membuat orang Amerika kesal. Mereka dengan kurang ajar memutar tangan pembeli potensial Sukhoi 35 Indonesia dan lain-lain dan mengancam mereka dengan sanksi.